Shalom bagi kita semua, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Tiomia Claudianti Tampu Bolon dengan NIM 2101011123. Mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu saya yaitu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar sibernetik, teori pemrosesan informasi, teori belajar dalam aliran sibernetik atau LANDA, aplikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran, model pembelajaran aliran sibernetik, dan kelebihan dan kelemahan teori sibernetik. Teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Informasi inilah yang akan menentukan proses. Bagaimana proses belajar akan berlangsung sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori belajar sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa, terutama unsur pikiran untuk memahami stimulus dari luar melalui proses pengolahan informasi. Proses pengolahan informasi adalah sebuah pendekatan dalam belajar yang mengutamakan berfungsinya memori. Teori pemrosesan informasi. Dalam upaya menjelaskan bagaimana suatu informasi atau pesan pengajaran diterima, disimpan, dan dimunculkan kembali dari ingatan serta dimanfaatkan jika diperlukan, telah dikembangkan sejumlah teori dan model pemrosesan informasi oleh pakar seperti Berneret dan Gage. Komponen pemrosesan informasi di-apply menjadi 3 berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk, informasi, serta proses terjadinya atau lupa. Ketiga komponen tersebut adalah yang pertama yaitu sensory receptor atau SR. Sensory receptor atau SR merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Di dalam SR, informasi ditangkap dalam bentuk aslinya. Informasi hanya ditangkap dalam bentuk aslinya dalam waktu yang sangat singkat, dan informasi tadi mungkin terganggu atau berganti. Yang kedua, working memory atau WM. Working memory atau WM diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian atau attention oleh individu. Pemberian perhatian ini dipengaruhi oleh peran persepsi. Yang ketiga yaitu long term memory atau LTM. Long term memory atau LTM diasumsikan 1. Berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. Yang kedua, mempunyai kapasitas tidak terbatas. Dan yang ketiga yaitu bahwa sekali informasi disimpan di dalam LTM, ia tidak akan pernah dihapus atau hilang. Teori belajar dalam aliran sibernetik atau LANDA. Salah satu penganut aliran sibernetik adalah LANDA. Ia membedakan ada 2 macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik
yaitu proses berpikir yang sistemis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Contoh-contoh proses algoritmik, misalnya kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil, dan lain-lain. Sedangkan cara berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen, menuju ke beberapa target tujuan sekaligus, memahami suatu konsep yang mengandung arti ganda dan penafsiran biasanya menuntut seseorang untuk menggunakan cara berpikir heuristik, misalnya operasi pemilihan atribut geometrik, penemuan cara-cara pemecahan masalah, dan lain-lain. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pembelajaran yang hendak dipelajari atau masalah yang hendak dipecahkan. Dalam istilah teori sibernetik adalah sistem informasi yang hendak dipelajari atau diketahui ciri-cirinya. Materi pembelajaran tertentu akan lebih tepat disajikan dalam urutan yang teratur, linear, sekuensial, sedangkan materi pembelajaran lainnya akan lebih tepat bila disajikan dalam bentuk terbuka dan memberi kebebasan kepada siswa untuk berimajinasi dan berpikir. Selanjutnya, aplikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran. Belajar bukan suatu yang bersifat alamiah, namun terjadi dengan kondisi-kondisi tertentu, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal, peserta didik yang mempengaruhi proses belajar melalui proses pengolahan informasi dan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang guru dalam mengolah pembelajaran antara lain: A. Kemampuan awal peserta didik yaitu peserta didik telah memiliki pengetahuan atau keterampilan yang merupakan persyaratan sebelum mengikuti pembelajaran. Dengan adanya kemampuan prasyarat ini, peserta didik diharapkan mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, motivasi. Motivasi berperan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Dalam proses belajar, motivasi intrinsik lebih menguntungkan karena dapat bertahan lebih lama. Kebutuhan untuk berprestasi yang bersifat intrinsik cenderung relatif stabil. Mereka ini berorientasi pada tugas-tugas belajar yang memberikan tantangan. Dan yang ketiga, perhatian. Perhatian merupakan strategi kognitif untuk menerima dan memiliki stimulus yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimulus yang datang dari luar. Perhatian dapat membuat peserta didik mengarahkan diri ke tugas yang diberikan, melihat masalah-masalah yang akan diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang akan diselesaikan, dan mengabaikan hal-hal lain yang tidak relevan. Dan yang keempat, persepsi, yaitu persepsi merupakan proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Persepsi sebagai tingkat awal struktur kognitif seseorang untuk membentuk persepsi yang akurat mengenai stimulus yang diterima serta mengembangkannya menjadi suatu kebiasaan perlu adanya latihan-latihan dalam bentuk berbagai situasi. Persepsi seseorang menjadi lebih mantap dengan meningkatkannya pengalaman. Yang kelima, ingatan. Ingatan adalah suatu sistem aktif yang menerima, menyimpan, dan mengeluarkan kembali yang telah diterima seseorang. Ingatan sangat selektif yang terdiri dari 3 tahap, yaitu ingatan sensorik, ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka panjang yang relatif permanen. Penyimpanan informasi dalam jangka panjang dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui kejadian-kejadian khusus atau episodik, gambaran, image, atau yang berbentuk verbal
sifat abstrak. Daya ingat sangat menentukan hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Dan yang keenam yaitu lupa. Lupa merupakan hilangnya informasi yang telah disimpan dalam ingatan jangka panjang. Seseorang dapat melupakan informasi yang telah diperoleh karena memang tidak ada informasi yang menarik perhatian. Kurang adanya pengulangan atau tidak ada pengelompokan informasi yang diperoleh. Mengalami kesulitan dalam mencari kembali informasi yang telah disimpan, ingatan telah aus dimakan waktu atau rusak. Ingatan tidak pernah dipakai. Materi tidak dipelajari sampai benar-benar dikuasai. Adanya gangguan dalam bentuk informasi lain yang menghambatnya untuk mengingat kembali. Yang ketujuh yaitu retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali serta seseorang mempelajari sesuatu. Jadi kebalikan lupa. Apabila seseorang belajar, setelah beberapa waktu apa yang dipelajarinya akan banyak dilupakan dan apa yang diingatnya akan berkurang jumlahnya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi retensi, yaitu materi yang dipelajari pada permulaan atau original learning. Yang kedua, belajar melebihi penguasaan atau over learning. Dan pengulangan dengan interval waktu atau space review. Yang ke-8, transfer. Transfer merupakan suatu proses yang telah pernah dipelajari, dapat mempengaruhi proses dalam pembelajaran materi yang baru. Transfer belajar atau transfer latihan berarti aplikasi atau pemindahan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, sikap, atau respon-respon lain dari satu situasi ke situasi lain. Kondisi eksternal yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar dengan proses pengolahan informasi antara lain 1. Kondisi belajar 2. Tujuan belajar dan ketiga pemberian upah balik. Dan selanjutnya, model pembelajaran aliran sibernetik. Menurut teori sibernetik, dikatakan proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Hal ini diasumsikan bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Maka dari itu, pemilihan model sebagai sarana pengelolaan informasi harus memiliki karakteristik siswa yang dihadapi. Model pembelajaran yang sesuai dengan aliran sibernetik antara lain. Yang pertama, model pembelajaran komparatif atau comparative learning. Dalam pembelajaran komparatif, guru memberikan stimulus berupa kuis atau pertanyaan-pertanyaan sebagai quiz, kemampuan persyaratan siswa, sehingga siswa aktif berpikir. Dan belajar menurut sibernetik adalah pengelolaan informasi oleh siswa. Pengelolaan informasi ini terjadi karena adanya stimulus dari guru yang berupa informasi. Yang kedua, model pembelajaran open-ended. Tujuan dari pembelajaran open-ended menurut Nohda ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus berkembang semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap siswa. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kelemahan teori sibernetik. Kelebihan strategi pembelajaran yang berpijak pada teori pemrosesan informasi adalah yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapasitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya.
Yang keenam, kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Yang ketujuh, balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan untuk kerja yang diharapkan. Sedangkan kelemahan dari teori sibernetik adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Sekian pemaparan saya tentang teori sibernetik. Jika ada kata-kata atau kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon minta maaf. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Shalom.